Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu, para guru besar, hadirin dan hadirat yang hadir pada malam hari ini waktu Jakarta dan pagi hari waktu New York. Tentu pertama-tama saya sekali lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga bahwa diberikan kesempatan untuk bisa bersua melalui wadah ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua berada di bawah naungan rahmah dan kasih-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tentu setiap kali kita berjumpa maka ada baiknya kita saling mengingatkan untuk kita senantiasa menyampaikan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ini tidak pernah terhenti di dalam mengasihi dan mencintai kita semua. Syukur ini adalah sebuah kata yang barangkali sederhana dan sangat populer, tapi mengandung makna yang sangat esensi, baik dalam keberagamaan kita maupun dalam kehidupan kita. Dalam keberagamaan kita, ternyata syukur itu menjadi salah satu esensi dasar daripada keimanan. Karena dengan bersyukur berarti kita mengakui kemaha otoritasan Allah atas hidup kita. Bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup ini dan yang kita nikmati tidak lain adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada akhirnya jika Allah berkehendak semua itu akan juga ditarik. Maka ungkapan innalillah ketika seseorang meninggal dunia itu bukan ungkapan semata, tapi sebuah falsafah hidup sesungguhnya bahwa kita ini berada dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Dengan syukur inilah kita membangun sikap positif dalam hidup. Bahkan di tengah suasana yang mungkin cukup kurang menyenangkan pun kita senantiasa positif. Karena kita menangkap makna-makna yang ada di balik dari semua peristiwa yang terjadi dalam hidup kita itu. Juga tentunya syukur ini akan memberikan nilai tambah. Karena memang jaminan dalam Al-Quran yang mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur saya akan tambah, dan kalau kamu kufur sesungguhnya siksaanku itu sama berat. Bapak dan Ibu sekalian, tentu kali ini kita baru menyelesaikan bulan Ramadan dalam suasana yang sangat berbeda. Kita dalam suasana yang disebut dengan suasana wabah corona atau COVID-19. Menyikapi COVID ini tentu ragam sikap manusia yang tumbuh dan timbul. Tapi bagi kita umat Islam, terkadang yang paling penting dari semua ini, dari hiruk pikuk yang terjadi tentang corona atau COVID-19 ini adalah kira-kira pelajaran-pelajaran apa saja yang kita harus petik dari sebuah peristiwa ini. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu pasti punya makna, punya hikmah, pasti ada pelajaran-pelajaran yang penting untuk kita ambil di dalam usaha untuk kita belajar di madrasah kehidupan kita ini. Salah satu di antaranya daripada pelajaran penting ini adalah bahwa memang kalau kita melihat Allah Subhanahu wa taala itu mentakdirkan peristiwa-peristiwa besar terjadi hampir setiap 100 tahun. Khusus untuk corona ini atau virus itu, kalau kita pelajari sejarah, hampir setiap 100 tahun ada virus besar yang terjadi. Nah, ini salah satu hal yang menandakan bahwa Allah ingin mengingatkan hamba-hambanya dari masa ke masa. Mengingatkan akan keterlenaan, kealpaan, dan juga keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya. Kita sadar bahwa manusia terkadang dalam proses perjalanan hidup ini menjadi alpah, menjadi lupa. Namanya juga manusia yang berasal dari kata insan, nasya yansa nisyanun, yang memiliki karakter kelupaan. Dan oleh karenanya ada masa-masa di masa lalu di mana Tuhan ini pernah dideklarasikan telah mati. God is dead. Maka Allah Subhanahu wa taala dari masa ke masa mengingatkan hamba-hambanya
bahwa Tuhan exist forever, Allah itu akan senantiasa hadir dan ada di setiap saat, dan Allah Maha Kuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya dari masa ke masa, dan ini pelajaran iman kita kalau kita sikapi secara iman, menunjukkan kekuasaannya dari masa ke masa agar kita sadar bahwa kita ini manusia dengan segala kemajuan dan kehebatan yang kita miliki. Ternyata kita memiliki keterbatasan dan kelemahan-kelemahan. Manusia kerap kali mengalami, mohon maaf ini, rasa keangkuhan dan kepongahan yang luar biasa. Kemajuan sains dan teknologi menjadikan terkadang mereka merasa menjadi Superman dan Superwoman, bisa menguasai segala-gala dan bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dan itulah yang kemudian terjadi ketika wabah ini merebak di sebuah kota di Cina, kemudian melebar ke berbagai belahan negeri, sampai ke Eropa, dan akhirnya masuk ke sebuah negara yang dianggap superpower, Amerika Serikat. Ternyata Allah ingin menunjukkan bahwa sebuah ciptaan yang sangat kecil dan sangat sederhana ini begitu mampu menggoncang dunia kita. Amerika hingga pagi ini sudah sekitar 103.000 orang yang meninggal dunia. Dan Amerika nampaknya masih kebingungan kira-kira jalan keluar bagaimana yang harus mereka ambil untuk menyelesaikan permasalahan ini. Maka sekali lagi ini mengingatkan kepada kita dalam bahasa Al-Quran, la'allahum yatadarra'un, agar mereka bisa rendah hati. Itulah musibah-musibah yang terjadi, ujian-ujian yang terjadi dari masa ke masa. Tujuan utamanya adalah agar manusia la'allahum yatadarra'un, agar mereka bisa rendah hati. Nah, tentu kita secara khusus umat Islam, kita diingatkan akan tanggung jawab besar kita. Bahwa tanggung jawab besar kita umat Islam itu adalah menjadi bagian dari solusi. COVID-19 ini mengajarkan kepada kita bahwa, dan ini pelajaran penting, bahwa dunia di mana kita hidup sekarang ini adalah dunia yang disebut dengan globalized world, dunia global yang salah satunya ditandai dengan interconnectedness atau interdependence. Terjadi keterikatan yang tidak bisa lagi dipisah-pisah. Satu negara tidak mungkin bisa menyelesaikan semua permasalahan dunia, dan satu kelompok manusia tidak akan bisa menjadi Superman dan menyelesaikan segala permasalahan kecuali bisa bekerja sama dengan semua manusia. Maka kalau kita melihat dunia kita ini, tabiatnya memang demikian. Dunia global ini tidak ada lagi yang bisa hidup sendiri tanpa dunia yang lain. Karena dunia sesungguhnya sekarang menjadi rumah kecil kita bersama. Tinggal satu pilihan saja di hadapan kita. Apakah kita harus bisa membangun kerjasama, bergandengan tangan untuk menyelamatkan dunia kita, atau kita biarkan bersama dunia kita ini hancur. Dan oleh karenanya saya kira menjadi tanggung jawab kemanusiaan kita, dan tentu keislaman kita, untuk kita bersama-sama menyelamatkan dunia ini. Dan inilah disebutkan dalam Al-Quran, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, dan ini Allah berbicara tentang manusia, jadi bukan orang beriman saja. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang ayah dan seorang ibu, dari seorang laki dan seorang wanita. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabailah, lalu kami, kata Allah, jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Artinya ada diversity, ada keragaman yang terjadi di situ. Keragaman bangsa, suku, etnis, keragaman budaya, keragaman bahasa, bahkan keragaman agama itu pun menjadi salah satu sunnatullah dalam kehidupan manusia untuk menjadi bagian dari cobaan manusia. Walaupun memang ya kita sebagai orang Islam yakin bahwa agama yang kita anut adalah kebenaran, tapi jangan pernah lupa bahwa orang lain juga yakin seperti itu. Dan itu perlu kita sadari. Makanya Al-Quran mengakui itu, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Artinya apa? Orang lain yakin juga bahwa mereka itu ada dalam meyakini sebuah kebenaran. Artinya apa? Di sini ada diversity, ada keragaman yang terjadi. Tapi untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Nah, ternyata kata ta'aruf ini menjadi begitu sangat penting dalam dunia global kita sekarang. Karena ta'aruf itu bukan sekedar mengenal siapa namanya, dari mana asalnya, berbahasa apa, budayanya apa. Tapi sesungguhnya mengandung makna yang sangat dalam dan sangat luas. Ya, kalau saya ingin menyimpulkan itu minimal 3 hal. Yang pertama adalah kesiapan untuk membangun relasi yang berdasarkan kepada mutual compassion. Ya, bahwa dunia kita sekarang ini memerlukan kasih sayang. Ya, dunia kita ini terlalu biadab sekarang. Bayangkan kalau kita melihat bagaimana perilaku orang-orang yang berperang di Timur Tengah, di Suriah misalnya, satu kampung dihancurkan ya, dengan satu kampung betul-betul habis itu. Kemudian bagaimana satu bom di-drop, dia dijatuhkan, anak-anak, orang-orang tua, wanita-wanita menjadi korban. Terkadang manusia tidak beri kemanusiaan lagi. Maka
kata ta'aruf ini menghendaki dari kita semua untuk membangun kembali apa yang disebut dengan human compassion itu. Rasa kasih manusia ini. Dan semua manusia itu punya rasa kasih sesungguhnya. Teman-teman Kristiani juga mengaku bahwa mereka mengedepankan kasih cinta atau kasih. Nah, kita umat Islam ini rahmatan lil alamin. Maka bagaimana compassion ini bisa kita kaitkan bersama menjadi mutuality. Bahwa itu adalah kebutuhan kita bersama. Dengan adanya mutual compassion ini, kemudian kita bisa membangun apa yang disebut dengan partnership. Maka sekarang dunia kita memerlukan global partnership, memerlukan kerjasama global yang sangat erat. Ya, Amerika ini sayang sekali dipimpin oleh seorang presiden yang terkadang ugal-ugalan dan sangat tidak presidensial. Sekarang sudah keluar lagi WHO. Gara-gara, ya nggak tahu lah, tapi dia keluar lagi WHO setelah keluar dari persetujuan tentang iklim, climate change di Paris. Kemudian macam-macam lah yang dilakukan. Seolah-olah bisa menyelesaikan permasalahan dunia sendiri. Padahal kalau kita lihat Amerika ini gagal dalam banyak hal menyelesaikan permasalahan. Amerika dari dulu seolah-olah berada di garda terdepan untuk memerangi what so called terorisme, memerangi terorisme. Ternyata juga tidak berhasil banget dalam memerangi terorisme itu. Dan oleh karenanya tidak ada bangsa manapun dunia ini yang bisa berdiri sendiri kecuali bisa membangun kerjasama dengan bangsa yang lain. Maka kata ta'aruf dalam bahasa Al-Quran tadi itu salah satu makna terpentingnya adalah bahwa kita harus siap membangun kerjasama itu. Dan dunia kita memang demikian, adalah dunia yang seharusnya dibangun di atas kerjasama sama. Bukan cuma itu, lebih jauh lagi Islam sebenarnya dengan kata ta'aruf itu mengapresiasi kelebihan orang lain yang mereka bisa share dengan kita. Makanya Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Ini jangan salah fahami saya tidak maksudkan, saya tidak memaknakan di sini sebagai akidah ataupun ibadah. Tapi dalam hal kehidupan manusia. Bahwa Islam itu mengakui bahwa pada setiap kelompok manusia itu ada sesuatu yang mereka bisa tawarkan kepada kita. Ada kebaikan-kebaikan, ada kelebihan-kelebihan. Dalam bahasa agama ada righteousness, ada nilai ketakwaan. Dan ketakwaan itu mencakup semuanya. Dari iman sampai amal ibadah sampai kepada amal sosial, itu bagian dari ketakwaan. Nah, setiap kelompok manusia itu punya nilai-nilai ketakwaan yang bisa di-share dengan kita, yang bisa dikerjasamakan. Maka Al-Quran mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara kalian itu yang paling bertakwa. Nah, tentu konsep kita tentang ketakwaan itu ya ada. Mulai dari iman, sampai kepada ibadah-ibadah, sampai kepada perilaku sosial kita. Itu bagian dari ketakwaan. Tapi secara umum, ketakwaan bisa berarti kebaikan-kebaikan. Ya, laisal birra man ittaqa, walakinnal birra man ittaqa. Yang namanya ketakwaan atau kebaikan itu adalah dua hal yang berkesinambungan. Yang namanya takwa ya ada kebaikan. Maka semua manusia punya kebaikan-kebaikan yang bisa ditawarkan kepada kehidupan dunia kita bersama ini. Makanya Al-Quran mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu tidak disebutkan secara spesifik orang Islam saja. Inna akramakum indallahil muslimun misalnya. Yang paling mulia di situ adalah orang Islam, tidak. Tapi atqakum yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, tentu di sini Islam secara tidak langsung ingin mengakui bahwa pada manusia-manusia lain itu, yang kebetulan dia non-muslim bahkan sekalipun, itu punya nilai-nilai ketakwaan yang bisa ditawarkan untuk bisa kita bekerja sama. Nah, ini dan kemudian bagi saya menjadi pendorong, ya, kenapa saya salah satu prioritas saya di Amerika ini adalah membangun dialog-dialog dan kerjasama dengan semua kelompok agama. Ya, bahkan yang terakhir ini setelah 9/11, saya membangun kerjasama dengan masyarakat Yahudi. Saya akan jelaskan nanti manfaatnya apa. Tapi saya didorong oleh pandangan Al-Quran ini. Bahwa ternyata pada semua kelompok manusia itu, termasuk kelompok agama, ada nilai-nilai kebajikan yang mereka bisa tawarkan untuk kita bersama. Untuk kita nikmati bersama. Agar dunia ini kita bangun bersama-sama menjadi tempat yang baik untuk kita nikmati bersama.